Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bikum fid dharain. Wal maqalatu ar-rabi'atu asyaratu qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, la rahata lil hasudi wala muru'ata lil kadhubi wala hilata lil bakhili wala wafa'a lil muluki wala su'dada li sayyi'il khuluqi. Hadirin para asatid, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membahas daripada kitab Nasaihul Ibad sampai perkataan musannif pengarang wal maqalatur rabi'atu asyarah, ya, maqalah yang ke-14. Bunyinya qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, berkata Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Siapa itu Ahnaf bin Qais? Ahnaf bin Qais adalah salah satu salaf, ya, salah satu salafus saleh, ya, yang hidup di zaman, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak sempat berjumpa dengan Rasulullah, ya. Mungkin bisa disebut dengan kibar tabi'in, ya. Seperti halnya Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, tapi sayang belum sempat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka belum disebut dengan sahabat, ya, karena belum sempat berjumpa dengan Rasul. Sama halnya dengan Ahnaf bin Qais yang pada malam hari ini kita dengar nasihatnya, ya. Maka disebutnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha terhadapnya. Amin ya rabbal. Apa kata Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu? Beliau berkata la rahata lil hasudi. Ya. Lamnya di sini lamun nahi, ya. Lamun nafi, maaf. Ya. Lamun nafi. Tidak ada, tidak ada, bukan. Tidak ada rohah. Artinya rohah apa ya? Kenyamanan. Ya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keenakan bagi siapa? Lil hasudi, bagi mereka yang punya sifat hasud, ya, atau hasad. Orang yang punya sifat hasud atau hasad artinya iri dengki, ya, punya sifat enggak senang ngelihat orang senang ngelihat orang agak senang, senang. Susah kalau bahasanya, ya, kalau bahasa UMZ gitu, susah ngelihat orang senang ngelihat orang, bahasanya UMZ begitu, ya. Jadi apa ya? Kalau ada orang yang senang, dia dalam hatinya enggak senang, ya, alias pengen apa ya? Pengen ngerebut kesenangan orang tersebut, ya. Beda halnya kalau kita tafaul, tuh orang dapat nikmat, mudah-mudahan Allah kasih aneh juga nikmat. Tapi kalau orang hasud nggak begitu, ya, nggak seneng dia, ya, bahkan apa ya? Marah, emosi kalau ngeliat orang seneng. Orang yang beli kulkas dia yang kedinginan, ya. Orang yang beli, ya, pemanas dia ngepanasan, ya, dispenser kali, ya, dingin, ya. Dan seterusnya. Orang beli mobil dia yang dibawa sama mobil ambulan, nauzubillah min dzalik, ya. Itu orang apa ya? Orang kalau udah hasud begitu,
nggak ada kenyamanan. Bawaannya apa ya? Bawaannya nggak seneng aja pokoknya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan jangan masukkan kita tergolong orang-orang yang hasud. Amin ya rabbal alamin. Qala Abdul Mu'ti As-Samalawi naqlan an Syekhil Badr rahimallahu taala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi menukil daripada omongan ucapan daripada gurunya Al-Badr rahimahullahu taala, apa kata beliau? Yublal hasudu bi khamsah. Orang yang punya sifat hasad, iri dengki, maka Allah timpakan baginya 5 penyakit. Nauzubillah. Yang pertama husulul dzamlahu, akan mendapatkan kehinaan, ya, kerendahan bagi mereka yang punya sifat hasud. Kedua, wahuzdun daim, akan punya kesedihan selalu, ya, orangnya bakal sedih. Makanya apa ya? Happy aja, senyum aja, ya, biar kata apa ya, nggak punya duit senyum aja, ya, mudah-mudahan apa ya, dapat duit, amin ya rabbal alamin. Nah ini sedikit yang ngomongin duit, rezeki. Kita sekarang apa ya, berada di malam Jumat terakhir bulan Rajab, ya, atau besok di bulan besok hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Ada salah satu amalan, ya, ini saya dengar langsung dari guru saya, ya, Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, dari Habib, ya, Habaib Tarim, ya, yang alhamdulillah kami jumpai ketika belajar di Tarim Hadramaut, ya, dan bahkan mungkin kita bisa lihat dalam kitab Kanzun Najah was Surur, ya. Katanya Habib Salim, barang siapa yang pengen selama setahunnya nggak putus rezekinya, ai baqiya alaihi duraihamat fisanah kamilah, yang pengen punya ketetapan rezeki, kalau bahasa beliaunya duraihamat atau dirham, fulus. Ini bukan rezeki lagi nih, fulus. Yang biasa apa, yang kita demen, apalagi muka-muka kita, yang kurang fulus. Butuh nih amalan, kalau orang-orang kaya, nggak ngamalin ini, uangnya udah banyak. Kalau kita muka-muka kayak kekurangan fulus deh kayaknya. Mudah-mudahan kalau amalin ini amalan, insya Allah mukanya jadi bukan muka kurang fulus lagi. Amin ya rabbal, tapi kebanyakan fulus. Amin ya rabbal. Baca nih amalan. Apa amalannya? Baca Ahmad Rasulullah Muhammad. Gampang. Ahmad Rasulullah Muhammad. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi amalin sebanyak 35 kali dibaca pada saat khotib, ya, naik mimbar khotib yang kedua terakhir. Ditegasin lagi sama Habib Salim pas khotib baca lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baca Ahmad Rasulullah. Kecuali khotib insyaallah nanti ada niat, ya, dalam dirinya, ada amin. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ya, boleh habis duduk, pas duduk baca. Ibu-ibu, nisa yang nggak sholat Jumat dengar, di masjid, khotib naik, khotib yang kedua, khutbah kedua, nah khotib naik khutbah yang kedua, siap-siap tuh pegang tangannya, jarinya kalau nggak punya tasbih. Kalau bikin megang tasbih mulut nih. Tasbihnya mahal soalnya, kalau dilepas dikit ada ngambil. Makanya dipegang terus, jalan terus. Yang nggak punya tasbih pakai jari. Ya, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu yang nggak punya jari, pinjam jari temennya. Jari anaknya, kalau nggak ambil jagung apa biji, pokoknya ngitung sampai 35. 35 Ahmad. Nah anak-anak santri ini kalau baca belum ada rezekinya, nanti orang tuanya Allah kirimin rezeki, amin ya rabbal. Kalau enggak nanti ada aja yang ngasih santunan, amin ya rabbal. Bukan santunan, istilahnya bagi-bagi rezeki dah.
Apalagi thalabul ilm, thalabatul ilm, masya Allah. Jadi kapan Ji bacanya Ahmad Rasulullah berapa kali? Kapan? Lagi apa ya tadi? Kalau bisa pas khotib baca doa tadi, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, amin. Allah terus Ahmad Rasulullah Muhammad sambil Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad 35 kali. Mudah-mudahan yang mengamalin ini amalan sebagaimana yang saya dengar dari guru-guru saya dan kita dapetin dari kitab-kitab salaf seperti Kanzun Najah wa Surur, mudah-mudahan apa yang diniatkan khususnya faedahnya, fadilahnya yang baca amalan ini insya Allah rezekinya nggak bakal putus, nggak bakal kosong selama setahun penuh. Amin ya Rabbal. Kalau bisa luber seluber-lubernya. Amin ya Rabbal. Amin. Supaya mukanya nggak kelihatan lagi kurang fulus. Amin ya Rabbal alamin. Ya, ini amalan yang kita bisa amalkan besok di Jumat terakhir di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi baqiyah min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barikna fi baqiyah min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kembali lagi, orang yang punya sifat hasad ada 5 musibah bagi dirinya. Pertama tadi apa? Kehinaan. Yang kedua kesedihan. Wa ghalqu babit taufik alaihi. Allah tutup pintu pertolongannya kepada orang tersebut. Hati-hati. Bukan hanya di dunia aja Allah. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat Allah tutup pintu pertolongannya. Nauzubillah. Wa musibatun daimah la ajr fiha. Musibah yang berkepanjangan nggak ada ujungnya tapi nggak ada pahala. Beda musibah orang yang beriman yang nggak hasud dia sabar dapat pahala. Kalau orang hasud biar kata ada musibah nggak dapat pahala. Nauzubillah. Dan satu lagi wal ghadabus syadid alaihi minallah. Allah murka terhadap orang-orang yang punya sifat hasud. Nauzubillah. Qala Ali Al-Mawardi wa haqiqatul hasad syiddatul huzn alal khairat. Yang namanya hasud adalah apa? Haqiqatul hasad. Hakikat hasad adalah syiddatul huzn. Kesedihan yang sangat alal khairat terhadap kebaikan. Orang kan kalau ngelihat kebaikan mestinya apa? Seneng. Ini sedih, orang lagi ulang tahun di pojokan nangis kan kurang nggak? Kurang momennya kurang pas begitu. Orang lagi pada mabruk alfa mabruk, orang lagi pada seneng, ulil nangis. Ada jangan nih, nah, ini nggak pantas. Harusnya seneng dalam kebaikan. Wa ammal munafasah fa hiya talabut tasyabbuh bil afadil min ghairi idkhalin darar alaihim tuh. Kalau ngelihat kebaikan dan kita pengen ikutin itu kebaikan, punya itu kebaikan, kita bisa mendapatkan itu kebaikan, bahkan kita apa? Harus. Orang bisa punya mobil. Saya pengen punya mobil, bahkan apa? Mobil saya lebih apa? Bagus, boleh. Yang penting apa? La darar alaihim, tidak menimbulkan bahaya terhadap mereka. Itu namanya baru fastabiqul khair. Nah, kalau gitu namanya fastabiqul khairat, munafasah, berlomba-lomba kebaikan. Itu baru boleh. Kenapa? Karena tidak ada menimbulkan bahaya terhadap orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'min yaghbitu wal munafiq yahsud. Orang mukmin bawaannya apa ya? Yaghbit, senang. Tapi orang munafik sifatnya apa? Punya sifat hasud. Jadi orang yang punya sifat hasad adalah orang munafik. Pahamnya gitu. Nauzubillah. Yang pertama. Jadi pertama apa ya Rohan? Yang pertama tadi apa kata Syekh Ahnaf bin Qais? Tidak ada la apa tadi? La rohata lil hasudi. Ingetin. Yang pertama apa ya? La rohata lil hasudi. Enggak ada kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan bagi orang yang punya sifat hasud. Yang kedua, wala muru'ata lil kadzubi. Enggak ada wibawa bagi mereka yang punya
sifat apa? Bohong. Orang yang suka bohong. Biar kata presiden, ya, apalagi bohong mulu, ya. Nauzubillah, wibawanya apa? Kagak ada. Jadi jangan salahin rakyat kalau nggak hormat sama presidennya. Jangan salahin karyawan kalau nggak hormat sama atasannya. Jangan salahin, ya. Jangan salahin murid kalau seandainya nggak hormat sama gurunya. Dan seterusnya. Anak nggak hormat sama orang tuanya. Kalau orang yang punya tadi, punya jabatan, punya apa? Kekuasaan, punya sifat berbohong, nauzubillah min dzalik, ya. Ada wibawanya. Fal muru'atu mur'atul ahwal allati la takunu ala afdaliha. Yang namanya muru'ah itu apa? Menjaga setiap kondisi sebaik-baiknya. Jadi kalau kita punya sifat wibawa, kita punya wibawa, dihormatin, kita harus menjaga sikap, tingkah laku kita, tanduk tunduk kita kepada siapapun sebaik-baiknya. Hatta la yadhharu minha qabihun an qasdin. Sebisa mungkin kita hindari berbuat sesuatu yang tercela, yang jelek, qabih. Ya, itu. Wala tawajjah ilaihi dhammun bi istihqaq, maka insyaallah kalau orang tadi punya sifat yang enggak macam-macam, ya kagak apa itu namanya, menjaga wibawanya, menjaga kehormatannya, insya Allah nggak bakal mendapatkan celaan, insya Allah. Walaupun ada satu dua, ya itu wajar. Ruwiyan Nabi SAW annahu qala man amalan nas falam yazlimhum. Tuh, barang siapa yang bermuamalah dengan manusia tetapi tidak menzalimi mereka. Wa haddatsahum falam yakdzibhum, berbicara tapi tidak pernah berbohong. Wa wadahum, dan berjanji, walam yakhlifhum, dan tidak pernah mengingkari. Fahuwa mimman kamulat muru'atuhu wa zaharat adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu. Kata Nabi, barang siapa orang yang bergaul sama manusia, ya, tapi dia punya sifat nggak pernah berbuat zalim terhadap manusia tersebut, dan setiap berbicara nggak pernah bohong, dan setiap janji tidak pernah maka kata Nabi fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, maka orang tersebut termasuk orang yang sempurna muru'ahnya, kehormatannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi. Amin ya rabbal. Wa zaharat adalatuhu, dan akan muncul dari orang tersebut keadilan, ya, akan muncul dari orang tersebut wa wajabat ukhuwatuhu, maka kalau ada orang tersebut wajib bagi kita hormatin itu orang, kalau bisa jadikan saudara. Makanya makanya jangan pernah bohong, jangan pernah zalim, jangan pernah ingkar janji. Nauzubillah kalau tiga-tiganya ada di orang tersebut, apalagi presiden, jadi jangan salahin rakyatnya. Yang ketiga, wala hilata lil bakhili. Yang ketiga, Jafir, wala hilata lil bakhili. Apa artinya hilah? Tidak ada kekuatan bagi mereka yang punya sifat bakhil, bukhul. Apa bukhul? Bakhil apa? Pelit. Pelit bin Madid bin Bang Madid. Bang Madid udah kemana tahu Terus Madid bin Koret bin Patat Kuning bin Bulukan bin goreng-goreng Budukan dan seterusnya. Nauzubillah min. Jangan, jangan kita punya sifat pelit, ya. Wa haddus sakha, lawannya bakhil sakha. Lawannya bukhul sakha. Lawannya pelit, lawannya sakha artinya? Dermawan. Karim, baik. Dan batasan sakha, batasan apa? Dermawan, badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Tuh lihat. Mengerahkan, memberikan sesuatu yang dia butuhkan, ya. Awa an yusilahu ila mustahibi qadri taqah. Tapi yang dia butuhkan, Bang Faik, ada orang yang lebih butuh atau butuh juga, maka dia berikan sesuatu yang dibutuhkan itu kepada orang yang butuh juga. Subhan. Kalau kita beri sesuatu yang kita nggak butuh, biasa. Amri ngasih uang gope, ya gope nggak butuh, jangan gope. 100.000, punya uang 100.000,
dan dia butuh banget sama uang 100.000 itu. Baru mau ke pasar, nah udah bayangin nih, mau beliin koko buat Ustadz Fikri, ya salah. Ya, Ustadz Fikri mah udah banyak gamisnya, ya, buat punya sendiri. Aneh mau beli gamis, mau beli koko 100.000 nggak dapet gamis. Tanya Ustadz Pojan 300.000. 100.000 apaan? Taruhlah beli celana koboi. Pokoknya apa uang 100.000 itu dia pengen ke pasar, pengen beliin yang dia butuhkan. Pas di jalan ketemu pengemis, ketemu orang belum makan, butuh ama apa? Bantuan kita. Kata Amri, dilihat-lihat nih, atau ditelak-telak, ya uang buat cuma 100.000, ketemu sama orang yang butuh nih. Nah kalau orang sakho, uang yang 100.000 yang dia butuhkan juga dikasih sama orang lain yang lebih, yang butuh, sama-sama butuh, bahkan lebih butuh, belum makan. Padahal kita baru keluar dari warung Padang, Ustadz Fauzan tuh, dari warung Padang nambahnya 3 kali, masya Allah. Tunjang lagi, tunjang ayam, apalagi kikil sama apa? Perkedel. Udah kenyang, udah kenyang apa? Keluar warung Padang ketemu, sama yang belum makan, berarti lebih itu wajar dikasih. Kalau ini apa? Kita pengen udah ngancem nih Ustadz Pojan, warung Padang nih, waduh, udah mau ngancem apa? Makan nambahnya 3 kali, pakai apa? Pakai tunjang, tadi pakai apa lagi? Ayam bakar, perkedel, pas, paling ada sisa cuma 10.000, kan ketemu sama orang, nggak jadi, akhirnya apa? Kasih uang 100.000, nggak jadi ke warung Padang, itu baru namanya sakho. Itu baru namanya sakho. Kalau kita nggak butuh, kita kasih orang wajar. Itu biasa, sakhonya biasa. Yang sakho itu yang kita butuh, tapi kita kasih sama orang. Wa idza kana sakho mahdudan faman waqafa ala hadisum ya kariman wa kana lil hamdi mustahaqqan. Maka barang siapa yang punya sifat tadi itu, ketika apa? Dia butuh ama fulusnya, dia butuh ama barangnya, kemudian ketemu ama orang yang butuh juga, bukan lebih butuh, ini sama-sama butuh. Dan kemudian dikasih itu apa yang dia butuh juga kepada orang yang butuh juga, maka orang tersebut punya sifat yang namanya karim, mulia, dan orang tersebut yastahiqu lil hamdi, dia berhak mendapatkan pujian dari Allah dan malaikatnya. Alhamdulillah. Sebaliknya, barang siapa yang punya sifat bakhil, maka baginya kehinaan ataupun dzam. Nauzubillah min. Maka kata Nabi SAW, annahu qala ta'amul jawadi dawa'un wa ta'amul bakhili da'un. Masya Allah. Makanan dari orang yang baik jadi obat. Tadi Ustadz Pojan nggak jadi ke warung Padang gara-gara ngasih. Itu duitnya ke orang yang mau makan juga. Dia makan itu pengemis dari uang yang dari Ustadz Pojan, kenyang, jadi obat. Bisa jadi besoknya apa? Enggak jadi minta lagi. Tapi kalau apa? To'amnya orang yang bakhil, kepaksa diminta, dikerjain sama temennya misalnya, itu kasih, udah uang lo ada di, paksa akhirnya deh. Orang bakhil dipaksa dulu ngasihnya, akhirnya apa? Karena nggak enak sama temennya, apalagi apa? Sampingnya calonnya, calon apa? Calon istrinya, calon bininya, ketahuan pelit, malu deh, kepaksa akhirnya. Nih kasih depan orang pengemis. Besoknya tahu keracunan tuh orang apa? Pengemis, nauzubillah, gara-gara daun tuh, makanan dari orang yang pelit jadi penyakit. Nauzubillah. Sebaliknya, makanan dari orang yang baik, yang karim, yang sakhi menjadi obat. Alhamdulillah. Ini hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, wala wafa'alil muluk. Tidak ada kata menepati janji bagi mereka yang punya kekuasaan. Hati-hati. Ini katanya apa? Ahnaf bin Qais salah ulama besar, jadi bohong. Pasti apa yang namanya pemimpin, namanya raja, pasti ada apa? Pasti ada ingkar janjinya.
rentan istilahnya. Walaupun apa ya, kita cari pemimpin yang lebih kecil mudorotnya, yang lebih kecil apa ya, ingkar janjinya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena memang kalau orang udah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, kerajaan, rentan yang namanya tidak menepati janji, ya pasti ada. Ya. Apa? Yes. Apa Kiki Nur Asli itu bilang pantunnya apa? Enggak, pantunnya apa? Pantunnya. Makan ketupat di mobil sedan. 2024 insya Allah Pak Anies Baswedan jadi presiden. Amin ya robbal. Ulang lagi. Makan ketupat di mobil sedan. 2024 insya Allah presidennya Anies Baswedan. Amin ya robbal. Amin. Diajarin dulu Pak Fikri mantunya. Apal kan? Makan ketupat di mobil sedan. Pak Anies kalau jadi presiden jangan lupa sama Ustadz Fajil, Ustadz Fikri. Iya. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai gara-gara presidennya begitu, punya menteri ya, atau punya bawahan apa nyamain azan dengan auzubillah. Ngomong aja mudah-mudahan Allah yahdi insyaallah. Ya Rabb. Allah yahdi insyaallah ya. Siapapun ya, mau menteri, presiden ya, atau orang manapun umat Islam, apalagi orang Islam ya, tidak menghormati azan salah satu apa ciri orang munafik. Nauzubillah ya. Dia nggak tahu tuh azan, masya Allah, panggilan, seruan. Bahkan apa dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah kan salah satu apa keistimewaan umatnya baginda Rasul SAW azan ya. Bolehlah ya, ngatur boleh ya, misalnya yang azan jangan kakek-kakek terus misalnya, apa anak bocah enggak, itu masih penting, nggak apa-apa, itu malah apa memuliakan azan supaya orang yang. Tapi kalau ngebatasin apalagi apa ya, sampai menyamakan ya, azan itu apa mengganggu orang lain, apalagi di dalam satu waktu, masa mau beda-beda Ustaz Fikri gimana azan ya? Nggak habis-habisnya ya. Kalau seandainya azannya digilir, dijadwalin repot ya, emang harus syiar, namanya syiar harus bareng ya, bareng-bareng ya. Nah itu dia akhirnya apa isya kagak selesai azannya ya. Makanya apa belajar agama yang benar ini salah satunya nih, salah satunya apa kata Ahnaf wala wafa'il muluk ya. Kenapa harus kata Nabi sinfani min ummati in solahu solahatil ummah al umara wal fuqaha. Ada dua golongan yang apa? Kalau dua golongan ini benar, maka apa? Benar umat. Siapa? Ulama umat. Ya, karena ulamanya mohon maaf, ya sudah kena kebanyakan kena dunia, ya kan? Nah, apalagi apa? Udah ulama, jadi harusnya punya tanggung jawab. Ya. Umaranya juga ikut-ikutan akhirnya, karena apa? Ulamanya nggak benar. Nah, ya, harusnya yang punya kekuasaan. Ya, jangan apa? Ntar kita ngomong kita yang dibeda, penasehat. Makanya penasehat presiden, penasehat menteri harus apa? Harus ulama yang benar. Ya. Dulu begitu, ya, cari ulama-ulama yang kagak terima sogokan, ulama yang betul-betul apa? Ya, lurus. Amin ya robbal. Ya, di antaranya mudah-mudahan ya Habib Rizik jadi penasehat presiden. Amin ya robbal. Alamin. Tahu presiden yang mana? Mudah-mudahan ulama seperti itu yang harus kita ikutin insyaallah. Ini kan hadis Nabi lan tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimatan masmusiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Katanya apa? Katanya Nabi dalam hadis lain rakyat enggak bakal apa? Enggak bakal jelek, enggak bakal sengsara, enggak bakal buruk biar kata apa? Mereka zalim. Biar kata rakyat ada yang ada yang nggak benar. Kalau seandainya apa? Pimpinannya, presidennya, menterinya apa? Orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya rakyat biar kata benar, rakyat berkata apa? Udah cakep, bisa jadi apa?
bisa jadi rusak kalau seandainya apa? Pemimpinnya nggak benar. Nauzubillah, terbukti zaman sekarang kan ulama rakyat yang baik-baik malah apa? Malah dianggap nggak benar, bahkan dipenjara. Kenapa? Karena pemimpinnya. Karena apa? Pemimpinnya yang nggak benar. Ini kata Nabi benar. Bukan kata saya, kata Nabi. Jadi apa ya? Sebaliknya, kalau rakyat nggak benar, tapi pemimpinnya benar, insya Allah itu rakyat bisa jadi benar. Sebaliknya, rakyat yang benar bisa jadi rusak, nggak benar kalau pemimpinnya nggak benar. Jadi gimana pemimpin? Gimana ulama? Ulama. Bahkan apa ya? Rakyat yang tadi nggak benar bisa jadi benar kalau pemimpinnya apa ya? Benar. Bagaimana pemimpinnya? Mudah-mudahan kita punya pemimpin orang-orang yang benar, bukan hanya pintar. Amin ya rabbal. Dan terakhir, wala su'dada li sayyil khuluq, dan tidak ada kemuliaan bagi mereka yang punya sifat yang buruk. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada tadi sifat hasud, kemudian sifat apalagi bohong, dan juga daripada sifat bakhil, dan Allah jauhkan kita daripada ingkar janji, dan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.